Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kembali kita bertemu di materi kita basis data. Materi minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya data, pengertian basis dan juga pengertian basis data. Nah, basis data tersebut teridentik adalah itu sebuah file yang mempunyai kunci atau primary key. Itu sekilas materi minggu lalu, kita lanjut materi kita minggu ini. Komponen sistem basis data. Komponen-komponen dalam basis data atau dalam pengerjaan atau dalam penggunaan basis data yaitu pertama ada yang namanya perangkat keras atau hardware. Nah, contoh-contohnya sendiri adalah yang pertama hard disk atau memori sekunder, yaitu langsung ada atau terdapat di laptop atau di komputer kita. Kemudian yang kedua sistem operasi atau operating system, yaitu sistem yang digunakan untuk mengoperasikan sistem komputer sehingga dapat digunakan. Nah, jenis-jenis sistem operasi Bapak rasa kalian juga sudah tahu semuanya karena kita sudah ada di kelas 11 dan kita tidak lagi mempelajari yang namanya sistem operasi. Kemudian basis data. Basis data atau database yang kita pelajari saat ini yaitu data yang memiliki beberapa tabel yang memiliki relasi satu dengan yang lain di mana setiap tabel memiliki judul atau kategori yang semua dikelola dan dipelihara dalam basis data. Seperti yang sudah kita pelajari dalam materi minggu lalu, database itu berupa tabel. Nah, setiap tabel memiliki hubungan dengan dari tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Nah, setiap tabel mempunyai judul. Contoh, saya sudah contohkan kemarin, kita buat contoh tabel penjualan dan tabel barang. Nah, setiap tabel tadi mempunyai judul, benar? Yang pertama tadi tabel penjualan dan satu yang lainnya tabel barang. Nah, setiap tabel mempunyai namanya kunci. Itulah yang eh, membuat suatu tabel itu unik, yang dapat mengidentifikasi bahwasannya siapa dari pemilik kunci tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, program aplikasi atau application program, yaitu penggunaan program dari pihak ketiga. Nah, program-program dari pihak ketiga ini yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi sistem basis data, yaitu kita akan pelajari nanti. Kemudian yang kelima, DBMS atau Database Management System, yaitu pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung tapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak. Nah, saya ulangi lagi, pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung tapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak. Berarti dalam artiannya adalah pengolahan yang dilakukan di basis data atau database kita tidak dilakukan oleh kita secara pribadi, tetapi dilakukan oleh pengelola database tersebut atau yang disebut dengan database management system. Kalau kita analogikan, kita mempunyai sebuah pabrik. Pabriknya ini nyata atau ada fisiknya. Jadi setiap barang atau setiap komponen-komponen yang ada dalam pabrik, maka yang menyusunnya adalah kita sendiri. Karena fisik, karena kita mempunyai pabriknya secara fisik. Tapi kalau di database kita tidak mempunyai database secara fisik karena penyimpanannya ada di server atau ada di database kita. Jadi kita tidak bisa mengelolanya. Kita hanya bisa menambah, menghapus, mengedit dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa melakukan pengolahan. Pengolahan dalam artian kita tidak dapat melakukan penyusunan karena sudah langsung tersusun otomatis oleh si manajemen sistem dari si database tersebut. Sampai sini paham ya komponen-komponennya. Kemudian ada yang namanya pemakai atau user. Nah, pemakai-pemakai tersebut tergolong jadi 4. Yaitu yang pertama, programmer application. Programmer aplikasi atau application programmer, yaitu pemakai yang menggunakan basis data melalui DBML atau Data Manipulation Language disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Saya ulangi lagi, aplikasi programmer aplikasi atau application programmer yaitu pemakai yang menggunakan basis data melalui DML atau Data Manipulation Language disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, programmer aplikasi
programmer aplikasi atau yang sering menggunakannya ini adalah seorang programmer yang mengembangkan sebuah website. Nah, makanya mata pelajaran pemrograman web berhubungan dengan basis data. Karena setiap website yang kita kembangkan akan memiliki sebuah data. Sebuah website yang kita kembangkan tadi akan memiliki sebuah data, dan data tersebut akan kita simpan di database. Dan orang yang mengembangkan website tersebut disebutlah yang namanya seorang programmer. Maka kita menggunakan basis data melalui DML atau data manipulation language, disertakan dalam program yang dituliskan dalam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu seperti HTML, kemudian PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Itulah yang kita gunakan untuk kita mengelola database kita. Oke, kemudian user mahir atau casual user, yaitu pemakai yang menggunakan query atau perintah untuk mengakses data. Oke. Nah, user mahir ini adalah pemakai menggunakan query perintah untuk mengakses data. Orang yang tugasnya hanya untuk mengakses. Berarti kita ibaratkan user mahir ini adalah sebuah admin di sebuah perusahaan untuk mengakses data yang ada dalam database. Sampai sini paham ya? Kita ibaratkan user mahir ini adalah admin di sebuah perusahaan yang kerjaannya atau tugasnya adalah mengakses data dari database yang kita punya. Orang yang mengelolanya atau orang yang menggunakan database itu programmer aplikasi. Dan orang yang hanya kerjaannya hanya untuk mengakses data disebut user mahir. Jadi dia itu hanya mengakses data dari database yang kita punya untuk melihat apakah, contoh kita punya tabel barang. Berarti dalam tabel barang tersebut ada yang namanya stok, jumlah, dan lain sebagainya. Nah, si admin dari sebuah perusahaan tadi mengakses data barang untuk dia mengetahui data barang ini masih ada apa enggak, berapa jumlah stoknya, berapa totalnya, berapa kerusakannya, harganya berapa. Nah, itulah yang diakses sama si user admin, user mahir tadi. Kemudian user umum atau naive user, yaitu pemakai berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Nah, saya ulangi kembali, user umum atau pemakai berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Nah, suatu program aplikasi permanen ini adalah sebuah program yang benar-benar sudah ada diciptakan, yang kita gunakan untuk mengaksesnya. Yang dia memang kerjaannya memang berinteraksi dengan basis data tersebut. Dia yang menginput dan lain sebagainya dengan menggunakan aplikasi permanen. Aplikasi permanennya apa? Yaitu sebuah aplikasi namanya MySQL Server. Oke, tapi untuk saat ini MySQL Server tidak lagi diprioritaskan karena kita sudah menggunakan yang namanya SQL Server atau namanya sekarang MariaDB. Lebih ringan, lebih gampang untuk diakses, dan lebih cepat. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya aplikasi permanen ini tadi SQL Server, SQL Server itu akan menggunakan penyimpanan yang sangat banyak dan membuat komputer kita lelet, karena saya sudah alami sendiri. Saya seorang programmer, saya seorang pengguna database. Ketika saya menginstal SQL Server di laptop saya, itu membuat laptop saya sangat lemot dan saya sangat susah mengembangkan sebuah website. Jadi saya menggunakan MySQL Server. Tapi ketika kita ingin menggunakan yang namanya MySQL Server, kita harus menggunakan bantuan atau aplikasi pihak ketiga tadi yang di sini, atau program aplikasi yang namanya XAMPP. Itulah aplikasi program ketiga untuk kita dapat mengakses basis data atau database, atau ini namanya MySQL Server atau MariaDB. Oke. Kemudian user khusus atau specialist user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional untuk keperluan khusus seperti untuk aplikasi sistem pakar dan pengolahan citra.